Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin rikasari wa madadikal jari wa ajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'du. Ikhwani, ikhwati, anak-anakku semuanya rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadiniyah wa ala kulli salihah nawaina kana asrafana salihun bi adil munasabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ila an qala. Kita lanjutkan pertemuan saat ini. Yang kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Maka kelanjutan dari pembahasannya adalah wa yustaratu li sihhatis sholati. Ini berkaitan erat dengan syarat sahnya sholat. Apa dalam kitab ini dikatakan ma'rifatu dukhulil waqti biyakinin au ijtihadin au ghalabati dhannin. Yang pertama syarat sahnya sholat yaitu ma'rifatu dukhulil waqti biyakinin, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin, au ijtihadin atau dengan ijtihad, au ghalabati dhannin atau berdasarkan dugaan yang kuat. Fa in shalla ma'asyakki lam tasihha sholatuhu. Dan bila seorang itu sholat dengan perasaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Ini saat ini kita membahas tentang syarat sahnya sholat. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat wajib berkaitan dengan subjeknya atau dengan orang yang melakukan sholat. Adapun syarat sah sholat yaitu berkaitan dengan predikat atau perbuatannya. Jadi ketika dikatakan syarat sah berarti mencakup sah dan tidaknya perbuatan itu ataupun sholat itu sendiri. Ini yang pertama. Maka dari itu nanti kita ketika sholat ini harus tahu syarat sahnya dan syarat wajibnya. Di situ disebutkan yang pertama syarat sahnya sholat adalah mengetahui waktu sholat dengan yakin. Maksudnya waktu sholat dengan yakin itu bagaimana? Salah satu contohnya masuknya waktu sholat dengan yakin apa? Bidukhulil waqti bil musyahadati. Ya, dengan mengetahui waktunya sholat dengan musyahadah, dengan melihat langsung. Apa maksud melihat langsung?
Misalnya dengan ada jam, seperti itu kita patokan dengan jam. Atau kalau di zaman dulu dengan patokan bayangan sesuatu. Nah, dengan bayangan sesuatu itu yang pertama. Jadi ketika lihat, misal sekarang sholat duhur itu jam 11.55, lah itu dengan bimusyahadah, dengan lihat jam itu menunjukkan jam 11.55, maka sudah masuk waktu sholat. Atau kalau orang dulu di zamannya Rasul itu dengan melihat bayangan sesuatu, ketika bayangan sesuatu itu lebih sedikit dari aslinya, maka sudah masuk waktu sholat duhur, kan seperti itu. Nah, itu yang pertama, dengan musyahadah, dengan melihat langsung. Atau supaya kita yakin akan maksudnya waktu, dengan apa? Di sini disebutkan wa bi ikhtiyaril wa bi ikhbari thiqati an muayyanatin aw sima'im muadzinin. Yang kedua caranya supaya tahu betul tentang waktunya, bi ikhbari thiqah, dengan pemberitahuan orang-orang yang dipercaya. Orang-orang yang dipercaya ini siapa? Orang-orang yang dipercaya tahu akan waktu sholat sudah masuk. Orang yang mengetahui bahwasannya waktu-waktu dalam sholat itu beliau paham. Seperti orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang ahli hadis, orang-orang ulama amilin, itu orang-orang yang selalu menjaga sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu sudah ada waktu-waktu yang telah ditentukan bagi orang mukmin. Maka dari itu ketika melihat orang yang thiqah, orang yang memiliki tingkat kejelian dalam masalah ilmu agama tinggi, itu termasuk yang bisa dipercaya menentukan waktu sholat sebagai ikhtiar kita, seperti itu. Itu yang kedua. Jadi caranya ada orang yang memberitahu, ahli falak misalnya, atau ahli fikih, atau ulama amilin yang tiga yang bisa dipercaya, seperti itu. Itu cara mengetahui waktu sholat. An muayyanatin au bisimai adzan, atau yang lebih kita simpelkan yaitu simaul adzan, atau mendengarkan adzan. Setelah mendengarkan adzan, otomatis waktu untuk sholat sudah tiba. Itu luar biasa. Ini apa? Mendengarkan adzan ini, terkadang orang adzan ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Itu bagaimana? Nah, kita jadikan patokan adalah suatu adzan yang di situ memang betul-betul akurat dan dipercaya, tidak menyalahi aturan dalam melakukan kumandangan adzan dan tepat waktu dalam maksudnya waktu sholat, seperti itu. Itu bisima'il adzan. Wal yakin, dan dengan yakin, dengan keyakinan. Wal yakinu huwa tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai'. Di situ tadi disebutkan apa? Ma'rifatud dukhulil waqti biyakinin. Mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin. Pertanyaannya, yakin itu apa? Kan seperti itu. Yakin itu apa? Yakin wa tuma'ninatul qalbi, tenangnya hati, ala haqiqati syai', atas hakikatnya sesuatu. Jadi kalau hati kita ini sudah tenang, hati kita ini sudah mantap, lah di situ kita masuk kategori yakin. Kalau hati kita itu tidak mantap, masih ada keraguan, itu sudah tidak yakin, itu masuk halal kekhawatiran. Makanya tanamkan pada diri kita itu salah satu sifat yakin, mantap, kita ini tidak ragu lagi. Apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkomunikasi dengan sholat. Apalagi nanti kalau sudah haji, apalagi nanti kalau sudah umrah dan lain sebagainya. Puasa sebentar lagi,
Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur sehat walafiat. Ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Itu dengan yakin. Paham tuh? Baik. Itu yang pertama, syarat waktu sahnya sholat, mengetahui waktu masuknya dalam sholat, mengetahui masuknya waktu akan sholat. Jadi kalau orang itu fa'in sholla ma'asyakki, apabila sholatnya ini ada keraguan. Sekarang ini sudah masuk waktu belum ya? Sekarang ini sudah boleh melakukan sholat atau belum ya? Nah, maka di situ lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah, maka sholatnya tidak dibenarkan. Misalnya sholat duhur, subhanallah jam 11:30, padahal adzannya masuknya waktu jam 11:50. Gimana? Jelas tidak sah karena belum masuk waktu duhur. Kalau itu terjadi, ada keraguan, misalnya tidak ada jam, tidak ada waktu, namun dia menyatakan, oh sekarang langsung sholat duhur. Subhanallah, setelah beberapa menit, misalnya setelah 2 menit mendengarkan azan duhur, bagaimana sholat yang tadi? Sholat yang tadi jelas tidak sah dan harus diulangi waktu masuknya sholat. Seperti itu. Jadi fa'in sholla ma'asyaki lam tasih sholatahu. Jadi sholatuhu lam tasih, apabila ragu-ragu akan masuk waktu sholat maka tidak sah sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Wa yushtaratu ma'rifatul kiblati. Yang kedua, ini adalah mengetahui arah kiblat. Arah kiblat. Yang dimaksud arah kiblat itu jihatul kiblat. Jadi arahnya ke kiblat, menunjukkan arah ke kiblat. Kalau orang yang di Masjidil Haram itu kiblatnya Ainul Ka'bah, jadi harus melihat Ka'bah langsung. Kalau orang yang di luar Masjidil Haram dan tidak bisa melihat Ka'bah, hanya jihatul kiblah, arahnya saja, bukan ain, bukan bendanya, bukan Ka'bahnya langsung. Nah, jadi ketika kita ini sholat di samping Ka'bah, maka ainul kiblah yang kita lihat, ataupun zatnya Ka'bah yang harus kita lihat. Tapi kalau orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, misalnya dia di luar Masjidil Haram, ataupun dia di daerah Jeddah atau di daerah Madinah yang tidak langsung melihat Ka'bah, bagaimana? Atau kita di Indonesia seperti ini, bagaimana? Itu jihatul kiblah atau salah satu arah yang menuju kiblat, itu yang harus kita tahu. Kalau dia sholat tanpa menghadap kiblat, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Pernah terjadi kalau orang itu bingung ya, tidak tahu arah kiblat, tidak tahu arah angin. Bagaimana dia sholat? Oh ternyata dia sholat menghadap ke terbitnya matahari. Padahal kalau yang di Indonesia ini menghadap ke barat agak sirang sedikit. Bagaimana seperti itu? Maka sholatnya tidak sah dan wajib diulangi lagi. Seperti itu. Ini mengetahui arah kiblat. Maka dari itu ikhwan semuanya, hati-hati. Tanya dulu ketika kita masuk ke suatu tempat yang di situ kita tidak tahu arah kiblatnya, tanya orang setempatnya, mana arah kiblat. Ini termasuk ikhtiar atau ikhbaru thiqah. Dikasih tahu orang yang thiqah, orang yang sudah tahu atau sudah ahlinya. Itu yang kedua, yaitu syarat sahnya sholat, mengetahui arah kiblat. Yang berikutnya, syarat yang ketiga, wayajibu satrul aurati bisatirin tohirin mubahin. Yang ketiga, wajib menutup aurat. Dengan apa? Aurat penutupnya ini ada syaratnya. Bisatirin tohirin mubah, dengan penutup yang suci dan mubah, boleh dipakai. Jangan sampai tidak suci. Yang tidak boleh dipakai sesuatu yang tidak suci ataupun malah transparan, tidak menutup auratnya. Ini pertanyaannya simpel, aurat itu apa? Dulu pernah kita singgung sedikit.
Al-aurat rubutan, aurat itu secara etimologi atau secara bahasa an-naqsu, suatu kekurangan. Kekurangan. Jadi kalau kita kurang itu termasuk aurat bagi kita atau aib kita. Namun secara syar'an apa? Secara syariat yang namanya aurat adalah ma yajibu satruhu wa yahrumu nadruhu. Sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Itu patokannya. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Dalam tubuh kita sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat, maka itu termasuk aurat. Nanti ada pertanyaan, lah auratnya kita itu batasnya bagaimana? Aurat itu ada beberapa hal. Auratul rajuli, auratnya seorang laki-laki itu secara mutlak ma baina surrah wa rukbah, antara pusernya sampai lututnya itu auratnya, itu wajib ditutup. Wajib ditutup. Nah, jadi kalau kalian semuanya yang ikhwan, santriwan ataupun yang laki-laki, auratnya itu antara pusar dan lutut itu yang paling inti. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau sholat hanya pakai celana yang menutupi pusarnya sampai lututnya, sholatnya sah atau tidak? Sah, karena sudah menutup aurat. Mosok kita sholat tidak pakai baju, nah, seperti itu. Tapi tidak sopan. Itu satu. Yang kedua, auratul hurrati fi jami sholati badanuha masiwal wajh wal kafain. Kalau auratnya seorang wanita yang merdeka, apa? Di dalam sholat itu antara wajah dan telapak tangan yang tidak tutup. Nah, jadi semua badannya itu kalau wanita itu aurat. Hati-hati santriwati semuanya dan kaum wanita semuanya. Semua badannya itu aurat. Kalau di dalam sholat, wajah dan telapak tangan itu boleh dibuka dan tidak tergolong aurat, seperti itu. Kalau itu ketika sholat. Nah kalau di luar sholat apa auratnya seorang wanita yang merdeka itu ataupun bukan budak itu, jadi semua badannya, semua tubuhnya itu adalah aurat bagi orang yang bukan mahramnya ataupun seorang yang lain, seperti itu. Kalau sesama wanita, jadi kalau auratnya sesama wanita bagaimana? Kalau auratnya sesama wanita, ya sama seperti laki-laki. Misalnya wanita melihat wanita, itu auratnya ma baina surrah wa rukbah, antara pusar hingga lutut, itu auratnya seorang wanita. Itu luar biasa. Maka dari itu ikhwan semuanya, anak semuanya, jangan sampai kita itu tidak perhatian dengan aurat kita. Aurat ini sangat-sangat hal-hal yang sangat urgen, penting sekali. Jangan sampai mengumbar aurat. Sebab di akhir zaman tabarrujal jahiliyah itu, tabarrujal jahilatul ula itu muncul lagi. Orang-orang jahiliyah di masa pertama itu banyak yang tidak pakai pakaian, banyak yang istilahnya mengumbar auratnya. Jangan sampai. Ini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang syarat yang berikutnya, yang keempat, yang lima, dan sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk belajar syariatnya Allah, untuk membaca kitab Risalatul Jami'ah sampai khatam, sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, bagi umat manusia dan bagi umatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang salehah fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.